Taraf kemuliaan seseorang hamba Allah itu adalah bergantung sejauh mana taraf ma'rifatnya kepada Allah. Sekiranya kita berjaya mencapai tahap sebenar-benar ma'rifat, jadilah kita sebaik-baik makhluk. Baik buruknya manusia adalah bergantung kepada tahap-tahap kesucian batinnya atau nafsunya. Nafsu mempunyai dua pengertian. Pertama, suatu pengertian yang meliputi segala tabiat-tabiat seperti marah, nafsu birahi dan syahwat, serta semua yang keji seperti hasad, dengki, ria, dendam, sumu'ah dan sebagainya. Nafsu ini ada juga pada binatang, tapi tiada sama sekali pada malaikat. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah berkaitan kejadian latifah robbaniyah, yaitu sesuatu yang batin yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebaliknya, ia adalah melibatkan soal-soal kerohanian. Apa saja jenis-jenis nafsu yang makna kedua atau tentang latifah robbaniyah itu? Pertama adalah nafsu amarah. Amarah adalah martabat nafsu yang paling rendah dan kotor di sisi Allah. Segala yang lahir darinya adalah tindakan kejahatan yang penuh dengan perlakuan mazmumah atau kejahatan atau keburukan. Pada tahap ini, hati nurani tidak akan mampu untuk memancarkan sinarnya karena hijab-hijab dosa yang melekat tebal. Lapisan lampu ma'rifat benar-benar terkunci dan tidak ada usaha untuk mencari jalan menyucikannya. Karena itulah hatinya terus kotor dan diseliputi oleh berbagai penyakit. Dalam kehidupan seharian, segala hukum, hakam, halal, haram, perintah dan larangan tidak pernah diambil peduli. Malah buat kejahatan itu sudah biasa, tidak ada penyesalan, malah kadang-kadang bangga berbuat jahat. Contohnya, dia berbangga dapat merusak anak orang, bangga dengan kehidupan minum, berjudi, pergaulan bebas, malah jadi barat lebih dari orang barat. Bagi mereka, pada peringkat nafsu ini, konsep hidupnya adalah sekali. Jadi masa mudalah untuk seronok sepuas-puasnya tanpa mengenal batas-batas. Baik jahat adalah sama saja di sisinya tanpa ada perasaan untuk menyesal. Malah terkadang, kapan boleh buat jahat, seakan-akan terdapat perasaan lega atau puas. Itulah sebabnya kadang-kadang ada yang dapat mengawalnya dari melakukan sesuatu yang jahat dan jadi hobinya, malah hatinya telah dikunci oleh Allah sebagaimana firman-Nya, tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang mengambil hawa nafsunya atau amarah menjadi Tuhan dan dia disesatkan oleh Allah, karena Allah mengetahui kejahatan hatinya, lalu Allah mengunci mati pendengarnya, telinga batin, dan hatinya, dan penglihatannya atau mata hatinya ditutup. Manusia pada peringkat nafsu amarah ini bergembira bila menerima nikmat, tetapi berduka cita dan mengeluh bila tertimpa kesusahan. Jelasnya, pada peringkat ini segala tindak tanduknya adalah menuju dan mengikut apa kehendak setan yang mana telah dikuasai sepenuhnya olehnya. Rupa saja manusia, tapi hati dikuasai setan. Pada peringkat ini, manusia itu tak makan nasihat, tak peduli dengan nasihat. Tegurlah macam manapun, dia tetap tak akan berubah kecuali diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka tidak pernah takut pada Allah dan hari pembalasan, malah kadang meremehkan, mengejek dan mencemooh. Mereka tidak pernah peduli dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka suka mencela orang lain, memperbodohkan kelemahan orang lain dan melihat dirinya sendiri serba sempurna. Mereka tidak pernah menyandarkan hasil usahanya kepada Allah. Mereka pikir apa saja kejayaan mereka adalah hasil titik kesusahan mereka sendiri. Jiwa mereka pada tahap ini adalah kosong, dan hubungannya dirinya dengan Allah boleh dikatakan tidak wujud. Dalam konteks penerimaan ilmu, orang yang bernafsu amarah hanya berupaya menerima ilmu di peringkat ilmu kalam, terutamanya yang mementingkan soal-soal lahiriah dunia saja. Tak ada minat kepada pelajaran agama dan hari akhirat. Pada peringkat tidak ada peluang sama sekali untuk menerima gaib dan ilmu syahadah selagi hatinya kotor dan tidak disucikan dengan pembersihan zikirullah yang mempunyai wasilah bai'ah dengan Rasulullah SAW untuk membebaskan diri dari cengkaman nafsu ini. Hendaklah menemukan jalan wasilah ilmu Rasulullah SAW dengan menerima tunjuk ajar dari ahli zikir, yaitu guru mursyid yang dapat memberikan petua-petua penyucian diri dan penyucian jiwa yang mempunyai mata rantai dengan Rasulullah SAW. Pada tahap ini, kalau berzikir pun hanya di bibir saja tanpa meresap ke dalam jiwanya, amarah tidak mengenal sesiapa. Malah ahli kitab sekalipun, walaupun ada kelulusan Azhar, Kairo, walaupun bersorban dan berjubah, amarah tidak pernah takut dengan itu semua. Malah lagi senang ia menyerang. Yang ia takut hanyalah zikirullah. Wallahu a'lam bishawab.